Kenalkan, nama saya Victor Harlim dari kelas AM2 dengan NIM 1911090. Saya akan menjelaskan tentang regresi linear berganda. Untuk judul penelitian saya adalah pengaruh current ratio, DAR, tangibility, dan size terhadap ROE pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2021. Untuk rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh current ratio terhadap ROE? Apakah terdapat pengaruh DAR terhadap ROE? Apakah terdapat pengaruh tangibility terhadap ROE? Dan apakah terdapat pengaruh size terhadap ROE? Untuk tujuan penelitiannya untuk menguji pengaruh current ratio terhadap ROE, menguji pengaruh DAR terhadap ROE, menguji pengaruh tangibility terhadap ROE, menguji pengaruh size terhadap ROE. Manfaat penelitiannya terbagi dua, praktis dan teoritis. Untuk praktis, yang pertama emiten pada BI, investor, dan OJK. Kemudian manfaat teoritis kepada peneliti berikutnya dan pengembang teori. Pertama, kita masuk ke hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah terdapat pengaruh positif current ratio terhadap ROE, di mana nilainya berada di sebelah kanan 1,675285. 1,675285 ini bisa kita dapat dengan rumus nih, T inverse buka kurung 0,05 kali 2,51. 0,51 ini merupakan nilai data yang ini, nilai data kita sebanyak 56 data. 56 data, kemudian dikurangi dengan K atau berapa banyak variabel dikurangi 1. Jadi variabel saya ada 4 dikurangi 1 jadi 5. Jadi 56 dikurang 5 sama dengan 51. Oke, kemudian kita masuk lagi. Hipotesis yang kedua, terdapat pengaruh negatif DAR terhadap ROE. Karena pengaruh negatif, maka dia berada di sebelah kiri dan negatif. Kemudian hipotesis ketiga, terdapat pengaruh positif tangibility terhadap ROE. Yang keempat, terdapat pengaruh positif size terhadap ROE. Kemudian kita masuk ke mode penelitian, yang terbagi atas 4X dan 1Y. Oke, sebelum kita masuk ini, kita masuk dulu ke bagian Excel. Oke, pertama kita harus mencari dulu data-data yang dibutuhkan. Seperti ini di bagian sheet share-nya, kita tentukan berapa banyak emiten yang ingin kita teliti dan berapa tahun. Kita kumpulkan data-datanya. Contohnya share, balance, dan kemudian income. Oke, kemudian untuk rasio dia menggunakan rumus rata-rata. Kebanyakan menggunakan rumus. Untuk dividen kita bisa cari di Google ya, ini nggak menggunakan rumus dia. Oke, ini semuanya. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian sheet deskriptif. Sheet deskriptif itu pertama kita pisah-pisah setiap datanya. Dari data current rasionya, DAR, ROE, tangibility, dan balance sales ini adalah size. Setiap data dari setiap emiten dan setiap tahunnya kita pisahkan semuanya. Di sini saya mengeliminasi 7 perusahaan. Itu Poly, Power, Pero, sampai PTIS. Kemudian kita cari nilai rata-rata, standar deviasi, dan max dan min. Rata-rata dengan rumus average, standar deviasi dengan rumus STDEV, max dengan rumus max, min dengan rumus min. Ini kita terapkan di semuanya dari current ratio, kemudian DAR, ROE, tangibility, dan size-nya. Semuanya kita masukin rata-rata, standar deviasi, max, dan min-nya. Setelah itu kita masuk ke tabel deskriptif semua variabel. Ini kita ambil dari setiap nilai rata-rata tabel deskriptif tadi. Kita gabungkan menjadi satu tabel. Setelah itu kita pisah lagi untuk tabel-tabel data deskriptif dari setiap saham yang kita eliminasi tadi.
Contohnya dari ketujuh perusahaan ini, itu kita pisah semua datanya. Data yang kita perlukan itu kalau di sini current ratio, DAR, ROE, tangibility, dan size itu bisa didapat dari data di atas ini, data deskriptif, current ratio, DAR, ROE, dan lain-lain. Kemudian untuk data laporan keuangannya ini bisa kita dapat dari sheet balance ataupun sheet income. Oke, bukan hanya untuk poli saja ya, tapi untuk ketujuh perusahaan, ketujuh saham yang kita eliminasi harus semuanya kita buat. Setelah kita buat ini semua, maka kita buat grafik dari hasil pengujian kita. Contohnya pengaruh current ratio terhadap ROE. Di sini kita siapkan dulu data current ratio dan ROE-nya. Nilainya ini kita dapat dari yang tabel data deskriptif semua variabel. Nih, ini contohnya yang current ratio dan ini yang contohnya yang bagian ROE. Kita buat jadi satu tabel gini. Setelah kita buat tabelnya, ini kita sorot. Kita masuk ke insert, kita pilih diagram. Ini kan ada diagramnya. Kita klik 2 kali di garisnya, kita pilih secondary axis. Maka dia akan berubah menjadi diagram seperti ini. Oke. Itu juga kita terapkan di variabel X dan Y yang akan kita uji. Contohnya X-nya yang tadi itu current ratio, sekarang DAR terhadap ROE. Kemudian nanti size terhadap ROE dan tangibility terhadap ROE. Oke, setelah semuanya kita buat, kita pisahkan tabelnya dan kita buat grafiknya, kita masuk ke bagian penutup. Bagian penutup ini kita pisahkan antara entimen, current ratio, DAR, ROE, tangibility, dan size dari setiap tahun dan setiap emiten. Jadi contohnya untuk 2014, ketujuh perusahaan ini nilai current ratio, DAR, ROE, tangibility, dan size-nya adalah yang ini. Kemudian untuk 2015 yang ini. Oke, setelah ini selesai, kita masuk ke SPSS. Oke, kita sorot copy dulu data dari nama emiten sampai bagian bawahnya. Oke, ini kita copy semua. Ya, dari nama saham sampai nilai size paling bawah. Kemudian kita masuk ke kita masuk ke SPSS. Di sini kita pastikan saja. Ingat, kita pastikan di bagian data view, jangan di variable view. Kemudian kita masuk lagi ke Excel. Kita sorot dari emiten sampai size, kita copy. Contohnya saja, kita paste, kita pilih transpose. Jadi dia menurun seperti ini. Yang menurun ini kita copy. Kemudian kita masuk lagi ke SPSS. Kita pilih variable view. Oke, kita pastikan di sini. Ini. Oke, setelah itu, ini perlu diperhatikan kalau untuk mempastenya jangan ada tanda spasi. Jadi bagusnya dibuat garis bawah gini. Current rasionya kan ada spasi di sini. Bagusnya dibuat garis bawah karena dia nggak bisa simbol gitu. Oke, kita masuk lagi ke SPSS.
Oke. Di sini kita pastikan saja. Oke. Untuk desimalnya kita ganti aja jadi 4 semuanya. Oke. Setelah kita ganti semuanya, kita masuk ke bagian analisis. Oke. Pertama kita pilih analyze, regression, linear. Untuk emiten kita pilih ke cache label. Untuk ROE atau variabel Y kita masukkan ke dependent. Untuk variabel X-nya semuanya kita sorot, kita masukkan ke independent. Pilih statistik, kita checklist descriptive, part, collinearity, Durbin, case wise, all case, continue, plot. Untuk plot ini Zplot ini masukkan ke S, ke bagian X, dan S-reset ini masukkan ke bagian Y. Histogram, normal, continue. Bagian save, kita checklist unstandardized, continue. Oke. Setelah ini selesai, maka akan muncul bagian res 1-nya. Kemudian kita masuk lagi, analyze, regression, kita masuk ke transform compute variable. Kita pilih ya, kita buat untuk uji Glatzer ABS underscore resy. Oke, kemudian kita pilih arithmetic, apps-nya tekan 2 kali cepat, pilih unstandardized atau res 1, kemudian kita pilih oke. Oke. Kemudian kita masuk lagi untuk yang uji part. Untuk uji part kita masuk ke transform compute variable. ABS ini kita ganti jadi len. Rumusnya kita hapus. Kita pilih arithmetic dan len. Arithmetic dan len. Kemudian pilih unstandardized. Kita pilih yang bintang 2. Pilih 2. Oke. Oke, setelah itu kita pilih lagi analyze, non-parametric, legacy, sampel KS. Sampel KS kita masukkan variabel Y saja. Oke. Kemudian masuk lagi, analyze, non-parametric, legacy, run test. Kita masukkan unstandardized. Oke. Oke, kemudian nanti akan muncul hasil outputnya seperti ini. Ini hasil outputnya semua kita pindahkan ke Word atau PowerPoint biar lebih mudah untuk dijelaskan. Contohnya sudah ada seperti ini. Ini kan tabel data deskriptif tadi udah siapa nih. Hasil SPSS dari uji normalitas data. Uji normalitas data ini bisa kita lihat dari grafik. Jadi kalau titik-titik ini semakin dekat dengan garis, maka dibilang data ini normal. Tapi kan kita sulit untuk menentukan dia dekat ataupun jauh. Kecuali memang jaraknya sudah memang sangat jauh, baru bisa disimpulkan. Sedangkan untuk biar kita bisa menjelaskan lebih pastinya lagi, kita lihat dari sampel Kolmogorov. Kita ambil bagian signifikannya yang paling bawah ini 0,090. Dia berada di atas 0,05, maka bisa dikatakan data ini normal. Kemudian kita langsung masuk ke uji autokorelasi, di mana kita bisa menggunakan Durbin-Watson atau run test. Kalau Durbin-Watson ini
kita ambil dari hasil output SPSS tadi, di mana nilai hasil Durbin Watson ini harus lebih besar dari nilai DU. DU ini kenapa kita pilih K4? Karena yang kita teliti hanya 4, size, current ratio, tangibility, dan DAR. Sedangkan N-nya kita pilih 56 karena berdasarkan jumlah perusahaan yang kita teliti tadi. Ada sebanyak 56 perusahaan. Bukan 56 perusahaan, 56 N-nya. N-nya ada sebanyak 56. Oke. Kita masuk lagi ke bagian PowerPoint. Di sini Durbin Watson-nya 2,089. Dia lebih besar dari 1,7246 atau lebih kecil dari 4 dikurang 1,7246. Maka bisa dikatakan dia tidak ada autokorelasi. Atau dari run testnya bisa kita lihat dari nilai signifikan bagian paling bawah, dia berada di atas 0,05. Lalu dia nilainya 0,418, maka dia tidak ada autokorelasi. Oke, untuk multikollinearitas itu kita kita lihat dari nilai VIF. Kalau nilai VIF ini berada di atas 10 atau 10, sekian, maka dia bisa dikatakan ada multikollinearitas. Tapi kalau di bawah seperti ini 1,2, 1,3, maka bisa dikatakan tidak ada multikollinearitas. Oke, kita masuk ke uji heteros, ada Gratzer dan Park. Kalau Gratzer ini intinya kita lihat dari nilai signifikannya, dia kalau kecil dari 0,05 maka ada heteros. Tapi kalau nilainya lebih besar dari 0,05 maka dia tidak ada heteros. Ini hasil uji asumsi tadi ya, yang kita jelaskan tadi. Kemudian kita masuk ke hasil uji hipotesis. Hasil uji hipotesis ini bisa kita dapatkan nilai unstandardized, standardized, tab hitung, dan signifikannya melalui hasil output SPSS tadi yang bagian multikollinearitas. Ada standardized, T, dan signifikan. Oke, untuk hipotesis sendiri kita ambil dari hipotesis yang kita buat tadi di PowerPoint yang awal tadi, ada yang positif, ada yang negatif. Dan DAR kita berharap itu negatif. Kemudian untuk menentukan hasil signifikan atau tidaknya, kita bandingkan antara TF hitung dan TF tabel. Kalau TF hitungnya lebih besar dari TF tabel, maka dia signifikan. Di sini current ratio dan tangibility itu TF hitungnya lebih kecil daripada TF tabel, maka ketiganya tidak signifikan. Sedangkan size itu dia lebih besar TF hitung daripada TF tabel, maka signifikan. Untuk ANOVA-nya saya dapat dari output tadi 0,0000, maka dia bisa dibilang signifikan karena dia lebih besar dari 0,05, lebih kecil dari 0,05. Oke, untuk penjelasannya itu dari ANOVA ini, di mana variabel size, current ratio, tangibility, dan DAR secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap ROE. Sedangkan yang adjusted R kuadrat ini nilainya 0,340. Ini menjelaskan tentang perubahan ROE yang bisa dijelaskan oleh variabel current ratio, size, tangibility, dan DAR sebesar 0,340 atau 34%. Dan sisanya dijelaskan faktor lainnya. Oke, ini yang hasil Excel tadi. Dia tidak signifikan. Untuk menentukan hipotesisnya diterima atau tidak, bisa kita lihat dari nilai TF hitung dan hipotesis. Kalau nilai TF hitungnya positif dan hipotesisnya positif, maka hipotesis diterima. Sedangkan kalau berbalik, TF hitungnya negatif, hipotesis kita positif, maka hipotesis akan ditolak. Ini hipotesis kita diterima semua.
Kemudian kita masuk ke gambar grafiknya ini, di mana nilai 0,292 ini didapat dari nih nilai TF hitung. Nilai TF hitung. Kemudian untuk dijelaskan di sini garis putus-putus ini merupakan yang tidak signifikan, sedangkan garis lurus merupakan yang signifikan. Karena size kita tadi dia signifikan, maka hanya size yang memiliki garis lurus, sedangkan lainnya merupakan garis putus-putus. Untuk menentukan rumusnya ini, kita lihat dari uji hipotesis, di mana Y sama dengan minus 0,849 ditambah 0,02 X1, kemudian dikurang 0,030. Kenapa dikurang? Karena ini merupakan nilai min. Kemudian ditambah 0,039 X3, 0 ditambah 0,045 X4. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.